Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam intelektual progresif. Nah, kembali lagi kita berjumpa pada channel ini. Kali ini kita akan membahas sesi lanjutan soal fenomenologi. Kalau kemarin kita sudah berbincang tentang apa itu fenomenologi, nah kali ini saya tertarik untuk membincangkan lebih lanjut sekaligus merespon beberapa pertanyaan yang seringkali muncul ketika orang sedang belajar filsafat secara umum. Nah, kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran tentang apa sih pentingnya belajar fenomenologi gitu. Ini kan seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan semacam ini menjadi hal yang selalu diajukan ketika kita belajar atau mengerjakan sesuatu pada umumnya. Namun ini pertanyaan yang paling sering diajukan ketika kita sedang belajar filsafat. Maklum karena filsafat secara umum itu seringkali diartikan sebagai sesuatu yang absurd, sebagai sesuatu yang nirmanfaat secara praktis pada pada pandangan masyarakat secara umum. Nah, kali ini saya coba untuk memberikan gambaran dan memberikan satu argumentasi bahwa belajar filsafat fenomenologi punya urgensinya dan memiliki nanti manfaat praktis. Kalau kemudian hari kita seringkali melihat bahwa filsafat itu hanya bermanfaat teoritis, nah kali ini juga melalui video ini saya akan mencoba untuk memberikan gambaran tentang apa sih pentingnya dan manfaat yang bisa diperoleh ketika kita belajar soal fenomenologi. Nah, seperti sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa fenomenologi itu sebagai aliran filsafat yang diinisiasi oleh Edmund Husserl dan diartikan sebagai sebuah upaya untuk memahami realitas semurni-murninya atau memahami realitas sebagaimana adanya. Ini juga bisa diartikan sebagai satu aliran filsafat yang berupaya untuk menyingkap esensi realitas. Nah, olehnya itu ketika kita seringkali mengajukan pertanyaan apa sih pentingnya belajar fenomenologi, itu sama halnya kalau kita bertanya apa pentingnya memahami esensi realitas. Kemudian mengapa memang kita penting untuk belajar esensi realitas? Ya, paling tidak dengan memahami esensi realitas itu sekaitan dengan bagaimana kita menempatkan definisi benar pada sesuatu objek realitas, atau paling tidak bagaimana kita bisa membangun pengertian yang benar atau definisi yang benar terhadap fenomena yang menampak itu. Nah, di sini menjadi sangat urgen, menjadi sangat penting. Kenapa? Karena apa yang kita definisikan terhadap sesuatu itu sangat berkaitan dengan bagaimana kita membangun relasi terhadap sesuatu itu. Jadi definisi yang kita bangun terhadap sesuatu realitas. Tentu realitas ketika bicara dalam konteks fenomenologi itu dimaknai sebagai realitas yang menampak atau realitas yang bisa diinderai gitu. Realitas yang bisa dijangkau secara panca indera. Karena sebagaimana yang kita ketahui fenomenologi itu juga seringkali asosiasikan dari dua konsep historis. Yang pertama tentang noumena dan yang kedua tentang fenomena. Noumena itu lebih banyak dibahas oleh Immanuel Kant, sedangkan fenomena yang menampak ini yang banyak dibahas oleh filsuf-filsuf fenomenologi. Nah, dari pentingnya memahami realitas itu nanti kemudian terkait dengan bagaimana pentingnya tindakan. Kenapa? Karena tindakan itu selalu terkait dengan motif tindakan. Nah, motif tindakan ini itu adalah bagian daripada makna yang kita bangun terhadap sesuatu. Jadi apapun motif tindakan kita itu tidak pernah terlepas dari bagaimana makna yang kita bangun terhadap realitas. Realitas yang kita maksud adalah realitas yang kita tangkap dari apa yang menampak dari realitas itu. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting? Karena seringkali realitas yang menampak itu satu realitas menjadi menampak berbeda terhadap pengalaman subjektif masing-masing atau menjadi berbeda ditangkap oleh orang-orang. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa satu realitas itu bisa berbeda ditangkap pada waktu yang sama, ditangkap berbeda oleh setiap orang. Nah, kalau kita pernah mendengar istilah Hans Gadamer misalkan tentang pusi horizon,
bahwa interpretasi kita atau pemaknaan kita terhadap sesuatu itu menjadi berbeda, sangat ditentukan oleh histori hidup kita atau dunia yang kita alami, life world, sebagaimana istilah-istilah fenomenologi tentang dunia yang dialami. Setiap orang itu punya dunianya. Dunia yang maksud ini adalah hal-hal yang membentuk kita dalam memahami realitas. Nah, dunia yang kita alami ini di dalamnya, kalau kita minjam tadi Fusi Horizon, itu ada tradisi, ada agama, ada lingkungan sosial, ada budaya. Jadi ada atmosfer pemikiran yang hadir saat itu, ada peristiwa-peristiwa besar yang terkait dengan politik ataupun terkait dengan alam gitu. Nah, hal semacam itu semua bagi Gadamer itu menjadi satu faktor yang sangat penting dalam menentukan bagaimana seorang memahami atau bagaimana seorang memberikan pemaknaan terhadap sesuatu. Nah, dalam konteks hari ini menjadi penting. Kenapa? Karena dunia sosial yang berkembang itu cenderung dunia sosial yang memang menggunakan berbagai macam tanda untuk meyakinkan kita terhadap suatu maksud atau tujuan komunikasi tertentu. Itu adalah bagian daripada kemampuan kita berelasi itu selalu terkait dengan kapasitas makna yang kita bangun terhadap apa yang kita tangkap dari realitas yang menampak itu tadi. Nah, kalau kita salah menangkap realitas sebagaimana adanya realitas itu atau sebagaimana fenomena yang menampak itu akan berdampak, kita akan salah membangun relasi terhadap sesuatu itu. Misalkan kita melihat agama sebagai satu makna atau prinsip hidup yang penuh dengan kasih sayang, maka pada akhirnya kita akan membangun relasi, memanifestasikan makna yang kita tangkap dari realitas agama itu dalam bentuk kasih sayang. Ada juga yang melihat bahwa agama sebagai satu realitas yang menampak dengan wajah penuh peperangan atau dengan wajah penuh dengan ketegasan atau keagungan. Itulah sebabnya sehingga ada juga orang yang beragama justru memanifestasikan atau mengejawantahkan agama yang dipahaminya melalui bagaimana dia menangkap realitas keagamaan itu dengan cara-cara yang sedikit agresif atau dalam tanda kutip mungkin sedikit ekstrim. Kenapa? Karena agama yang menampak pada dirinya adalah agama yang berwajah penuh dengan kekerasan. Jadi agama menampak dengan wajah kekerasan dengan dirinya. Itu juga yang kemudian akan dibangun dalam membangun relasi terhadap agama. Nah, bukan hanya itu yang menjadi menarik. Kenapa penting untuk benar dalam mendefinisikan sesuatu? Karena itu akan terkait dengan ketika kita memahami agama untuk diri kita, itu juga akan terkait dengan bagaimana kita membawa agama ini dalam ruang sosial atau membawa misalkan definisi itu pada ruang sosial. Jadi kalau kita sudah membawa apa yang kita maknai pada ruang sosial, ini pasti implikasi sosial dan dampak sosialnya itu semakin besar. Karena kita harus berhadapan-hadapan dengan berbagai macam bentuk pemaknaan yang lain. Kita berhadapan-hadapan dengan berbagai macam cara pandang orang dalam menangkap realitas. Ini kan kalau tidak ada konformitas itu akan menimbulkan tegangan sosial, memungkinkan terjadinya gesekan-gesekan sosial hanya akibat dari pemaknaan. Olehnya itu penting untuk membangun pemaknaan. Contoh lain misalkan virus corona misalkan. Ada yang melihat virus ini sejak awal sebagai sebuah asap misalkan, atau ada yang melihat virus ini sebagai tentara Tuhan gitu. Jadi definisi kita terhadap itu sangat menentukan bagaimana kita membangun sikap terhadap sesuatu itu. Jadi kalau orang yang melihat itu sebagai asap Allah mungkin ya tidak melakukan upaya-upaya proteksi atau menerapkan protokol-protokol kesehatan. Kenapa? Karena memang dia tidak melihat itu sebagai fakta biologis. Beda juga ada seorang saintis melihat itu sebagai fakta biologis. Tentu sikapnya terhadap virus ya selalu terkait dengan langkah-langkah medis gitu, langkah-langkah sains gitu. Nah,
Belum lagi misalkan yang melihat bahwa virus ini sebagai sebuah akumulasi dari responsibilitas ekologis terhadap aktivitas manusia yang senantiasa merusak alam, itu juga beda lagi responnya. Mungkin terkait dengan pesan-pesan pesan-pesan ekologis, pesan-pesan perbaikan kita terhadap alam. Jadi makna kita terhadap satu realitas yang menampak itu sangat terkait dengan apa yang kita lakukan terhadap makna itu. Jadi yang menarik lagi dari fenomenologi karena menawarkan dua konsep uh, penting, dua konsep kunci yang kemudian bisa kita jadikan sebagai sebuah instrumen atau tools untuk memahami realitas. Yang pertama kemarin kita sudah bicara tentang epoch atau menunda sejenak atau menahan diri untuk menyatakan secepat mungkin dalam melihat realitas atau menahan diri atau menahan jawaban untuk sesuatu realitas yang menampak atau menunda sejenak jawaban yang kita ingin sematkan pada objek yang menampak. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena realitas semakin hari semakin cepat dalam konteks masyarakat informasi, realitas teks itu semakin cepat melalui gambar, apakah melalui tulisan, apakah melalui video. Nah, ini semakin hari semakin pesat dan sangat sangat cepat gitu. Nah, dalam konteks ini kalau kita tidak memiliki prinsip FO dalam menyikapi realitas semacam ini, kita akan kemungkinan masuk pada satu sikap yang mendefinisikan sesuatu dengan salah. Nah, yang kedua adalah konsep tentang intensi. Intensi ini juga sangat berperan. Ini adalah konsep kedua setelah kita menerapkan FO tadi. Itu tidak cukup. Jadi kita harus lebih aktif dengan membangun intensi. Intensi ini adalah sederhananya kalau saya menggunakan istilah upaya kita untuk mengakrabi objek yang menampak. Nah, misalkan dalam kehidupan sehari-hari objek yang menampak itu seringkali kita langsung menyimpulkan definisi dari objek itu. Itulah sebabnya bahwa intensi ini adalah memanfaatkan kesempatan untuk mencoba untuk membiarkan realitas itu menampak pada kita, memurnikan dirinya gitu. Dalam artian bahwa misalkan kalau dalam kehidupan sehari, kalau kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita seringkali menjustifikasi orang sebagai bersikap buruk atau seseorang yang kita sematkan sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang buruk, atau sebaliknya orang yang penuh dengan kasih sayang. Bisa ya realitas sebagaimana adanya realitas seseorang itu, ya bisa ya sebaliknya, yang kita anggap buruk mungkin saja dia baik, atau yang kita anggap baik mungkin saja sebaliknya dia buruk. Nah, itulah pentingnya intensi. Misalkan kalau kita tidak akrab terhadap, kalau kita melihatnya sekali ya, melihat penampakan sekali ya bisa ya ini orangnya cuek, sombong dan sebagainya. Tapi setelah kita membangun intensi dan sudah akrab dengan orangnya, justru pada kesempatan itu kita akan memperoleh informasi lebih utuh, informasi lebih jelas tentang objek yang menampak atau seseorang yang kita bangun intensi terhadapnya. Misalkan kita sudah mengenal lebih jauh tentang orang yang kita bilang jahat, ternyata baik sekali gitu. Jadi seringkali kita menyimpulkan sesuatu dari apa yang kita lihat itu dengan tergesa-gesa, sehingga yang kita peroleh adalah kesimpulan yang sangat kecil terhadap sesuatu itu. Apalagi dalam konteks realitas hari ini adalah realitas yang menampak itu seringkali direkayasa. Kalau itu hubungannya misalkan dengan komoditas tertentu atau produk, misalkan dalam kajian kritis, itu memang realitas itu sengaja dikonstruksi, direkayasa untuk membawa kepada perilaku tertentu. Misalkan untuk membuat kita konsumtif, maka objek yang ditampakkan itu sengaja untuk menggairahkan libidonomi kita atau libido belanja kita, karena itu terkait dengan kepentingan di balik itu. Ini lebih banyak misalkan dibahas dalam kajian kritis. Maksud kami adalah bahwa ketika kita sudah membangun intensi dengan realitas, pada akhirnya
kita akan memperoleh informasi paling tidak lebih baik dibanding sebelumnya saat kita menyimpulkan sesuatu dengan tergesa-gesa gitu. Nah, jadi sebenarnya fenomenologi ini menjadi sangat kontekstual untuk kehidupan sosial hari ini karena dia menawarkan cara hidup yang penuh dengan kehati-hatian dalam konteks epistemologis. Jadi masyarakat informasi yang semakin hari semakin dibanjiri dengan ragam informasi gitu, dibutuhkan atau tidak, bom informasi yang begitu dahsyat. Nah, kalau kita tidak memiliki filter metodis semacam Evo dan intensi ini, ya kita akan menjadi orang yang mendapatkan informasi setengah-setengah dan kemungkinan terburuknya adalah menjadi pengkonsumsi hoax atau menjadi bagian yang melanjutkan hoax itu dengan aktivitas share kepada media sosial yang lain, atau kita bisa menjadi agen hoax secara tidak disadari karena kita melanjutkan informasi itu tanpa kita membangun intensi dan tanpa menunda sejenak apa yang kita lihat. Nah, sekira itu gambaran penting mengapa kita perlu belajar fenomenologi dalam konteks hari ini, dan sekaligus mudah-mudahan ulasan yang singkat ini bisa sedikit memberikan gambaran pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang muncul terkait dengan apa sih pentingnya belajar fenomenologi. Untuk pertanyaan mohon di komen di chat, dan untuk sesi selanjutnya kita akan bahas tema-tema seputaran filsafat dan tema-tema sosial yang lain. Sekira itu untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.